Presiden wanita dengan kekuasaan raja. Bab 1 Anda juga raja tentara kantor presiden penuh asap. Su King memandang pria muda yang duduk di sofa, yang sedang duduk atau tidak, dan bertanya dengan cemberut, apakah kamu benar-benar rekan seperjuangan saudara laki-lakiku? Mengangguk, gadis ini terlihat lebih baik daripada foto. Fitur wajah halus, wajah cantik, dan puncak kembar montok, semua menarik perhatiannya. Mengapa saudaraku tidak kembali? Setengah bulan yang lalu, kamu menelepon saudaramu dan mengatakan bahwa kamu dalam masalah dan berharap dia akan kembali untuk membantumu setelah dia menerima teleponmu. Dia menyerahkan itu ke tentara. Aplikasi liburan panjang tidak disetujui, karena ada tugas penting yang membutuhkannya. Satu raja prajurit ini akan melakukannya. Wajah Su King sedikit berubah, dan dia bertanya dengan cemas, tanggung jawab apa? Apakah berbahaya? Misi rahasia? Saya juga tidak tahu. Lalu kapan dia akan kembali? 11 Dia pergi ke luar negeri. Setidaknya setengah tahun. 1 Oh, Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Tolong tanyakan padaku kapan saudaramu pergi. Biarkan aku membantumu memecahkan masalah. Katakan padaku, masalah apa yang kamu temui? Su King memandang Xiao Chen dengan curiga. Kamu juga raja pasukan khusus, tidak? Saya bertanggung jawab atas logistik. Logistik, khususnya apa? Peternakan babi, memelihara babi. Su King agak lamban. Ya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya ahli kecil di perusahaan kami dalam beternak babi, dan saya telah melakukan banyak perbuatan dalam memelihara babi. Saya oke. Su King tidak bisa mendengarkan lagi dan menyela Xiao Chen. Saya tidak berpikir seorang peternak babi dapat membantu saya memecahkan masalah. Petik 1. Xiao Chen tersenyum, hehe, kamu belum mengatakan masalah apa yang kamu hadapi. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa menyelesaikannya? Masalah apa? Aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Tapi aku bisa memberitahumu sedikit, saya membutuhkan seseorang untuk melindungi saya dan keselamatan pribadi saudara perempuan saya. Anda adalah orang yang bertanggung jawab untuk logistik, dan Anda tidak dapat melindungi kami. Siapa bilang babi tidak bisa melindungi Anda? Pada waktu itu perusahaan kami memiliki seekor babi yang menjadi sperma, jadi begitulah ia melompat dari pagar pembatas setinggi hampir 2 meter, dan berapa prajurit tingkat raja, termasuk saudaramu, tidak menghentikannya, tetapi aku tertangkap dalam keadaan linglung kakakmu jahat. Su King memandang Xiao Chen yang membual tentang bara-bara, dan mau tidak mau menggosok pelipisnya. Kapan kakak tertua menjadi tidak bisa diandalkan? Cari pria seperti itu, lupakan saja. Terserah kamu cari beberapa pengawal. Tuan Xiao, aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Kamu harus kembali ke tentara sesegera mungkin. Aku tidak akan kembali. Kenapa? Saya dipecat. Su King terdiam dan dipecat dari tentara. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kakakku dan aku adalah saudara laki, dan saudara perempuannya adalah saudara perempuanku. Jadi aku berencana untuk tinggal di kota Longhai sebentar untuk membantumu menyelesaikan masalah. Su King sakit kepala. Ini bukan untuk menyelesaikan masalah untuk dirinya sendiri. Ini jelas menyebabkan masalah. Sejujurnya, dia memiliki kesan buruk tentang Xiao Chen, dan dia juga memiliki banyak kemampuannya. Ragu, dia bahkan tidak mengerti cara memelihara babi, dan dia masih mengharapkan dia untuk melindungi dirinya sendiri dan saudara perempuannya. Dia sangat ragu sekarang. Apakah kakak laki-laki tertua melihat pria ini sebagai tunawisma dan mengasihani dia? Jadi dia memperkenalkannya. Jika tidak, lakukan saja apapun yang Anda inginkan. Atur pekerjaan untuknya. Sebelum dia tahu bagaimana mengatur Xiao Chen, asisten wanita, Li masuk. Tuan Su, Ren Kun ada di sini. Su King mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan di sini? Tidak. Lihat, hehe. Mengapa kamu masih bersembunyi dariku? Pintu kantor didorong terbuka. Seorang pria ditutupi dengan label nama dengan tangannya. Pria muda yang memegang mawar masuk. Ren Kun, siapa yang membiarkanmu masuk? Wajah cantik Su King dingin, dan rasa jijik muncul di matanya. Xiao Xing, aku belum melihatmu selama beber apa hari. Kamu bahkan lebih menawan. Ren Kun melirik dada Su King dengan mata terpesona, dan mengangkat mawar. Apakah kamu menyukainya? Aku akan memberikannya padamu. Leng, apa yang kamu lakukan di sini? Hehe, saya mendengar bahwa Anda ingin mencari pengawal. Jadi saya mengirim Anda seorang master. Setelah Ren Kun selesai berbicara, dia menepuk telapak tangannya 2 kali. Masuk. Begitu Ren Kun selesai berbicara, seorang pria muda kekar masuk, dengan setelan hitam dan kacamata hitam. Tampak cukup menggertak. Xiao Xing, aku akan berikan kepada Anda. Izinkan saya memperkenalkan. Orang ini luar biasa. Dia pernah bertugas di pasukan khusus Langya. Apakah Langya tahu itu? Sejauh acara TV yang bersangkutan, pasukan khusus yang paling kuat dapat memainkan selusin atau jadi tanpa masalah. Ren Kun menepuk dada pemuda kekar itu dan memperkenalkan jalan. Langya, haha, apakah kamu membaca terlalu banyak novel? Sebelum Ren Kun selesai bermain, sebuah suara mengejek datang dari samping, dan Ren Kun menoleh dan menatap Xiao Chen. Nak, siapa kamu? Pengawal Presiden Su. Pengawal. Ren Kun menatap Xiao Chen. 1 Ya, hanya aku, brengsek.
kucing dan anjing macam apa yang berani keluar dan menjadi pengawal, Ren-kun? Mencibir dengan jijik, kamu dipecat, dapatkan keluar dari sini, wajah cantik Suking berubah, dan tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat Xiao Chen perlahan berdiri, biarkan aku keluar, berapa umurmu? Ren-kun tertegun, dan kemudian menjadi marah, apa yang dia katakan, Aron, biarkan aku melenyapkannya, ya, pemuda kekar itu melangkah maju ketika dia melihat kata-kata tuannya. Dan sebuah suara terdengar dari atas, hanya kamu, sebelumnya, bersiaplah untuk melakukannya, berhenti, Suking berkata dengan suara dingin, Ren-kun, ini kantorku di 11, bukan tempat di mana kamu menjadi liar, Xiaoxing, ada terlalu banyak bohong sekarang, jangan tertipu oleh kucing dan anjing, aku akan membiarkannya lama mencoba dia untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi pengawalmu. Suking melirik Xiao Chen dan tidak berbicara lagi, bahkan, dia juga ingin tahu apakah pria ini memiliki dua sikat. Sekarang, biarkan pasukan khusus bergigi serigala ini menjadi batu ujian. Mungkin Anda bisa melihat sesuatu, melihat bahwa Suking tidak menghentikannya. Ren-kun sangat gembira, biarkan saja Aron menunjukkan kekuatannya dan biarkan garpu bodoh ini dihapuskan, lalu dia bisa tinggal di sisi Suking pada saat itu. Hehe, mari kita lihat bagaimana. Dia bisa melarikan diri dari telapak tangannya, memikirkan hal ini. Ren-kun benar-benar bersemangat dan melambaikan tangannya. Aron, ini aku akan bercinta dia. Pemuda kekar itu tersenyum muram, bergegas menuju Xiao Chen, dan meninjunya dengan keras. Gigi serigala satukan. Lao Su memukulmu menjadi gigi anjing. Ketika tinju pemuda kekar itu hendak mengenai wajah Xiao Chen, dia bergerak, seperti petir, dan mengeluarkan pukulan yang sama. Booming tinju keduanya bertabrakan di udara dan membuat suara teredam. Detik berikutnya, pemuda kekar itu berteriak dan terbang terbalik, memukul Ren-kun dengan keras. Hei, biarkan aku turun. Meremukkan Lao Su sampai mati, Ren-kun dihempaskan ke tanah. Berteriak lagi dan lagi, pemuda kekar itu mencengkeram pergelangan tangannya yang patah dan bangkit meski kesakitan. Dia menatap Xiao Chen di matanya, sudah penuh ketakutan. Xiao Chen melangkah maju perlahan, menginjak dada Ren-kun, membungkuk dan bertanya, Tuan Muda Ren, Anda beritahu saya sekarang, apakah saya memiliki kekuatan untuk menjadi pengawal Presiden Su? Aduh, tamparan. Xiao Chen menamparkan wajah Ren-kun, mulut bersikaplah bersih, jangan pedulikan, jangan berpikir bahwa nama keluargamu adalah Ren, kamu bisa berkemauan sendiri, mengerti? Rasa sakit yang membakar membuat Ren-kun hampir gila. Dia adalah tuan muda yang bermartabat, kapan dia ditampar mukanya, kamu brengsek tampar, mulut lagi, dan lebih berat dari yang sebelumnya, kamu tidak memiliki ingatan yang panjang, kan? Kamu berkata kepada orang tuamu di rumah, kamu tahu siapa aku? Ren-kun tidak berani memarahi lagi, dan berkata dengan marah, bisa sedikit inovatif, sudah berapa tahun kamu menggunakan tangkai, saya tidak peduli latar belakang apa yang Anda miliki, atau siapa ayahmu, saya hanya akan bertanya, saya memiliki kekuatan untuk memberi sesuatu. Apakah kamu selalu pengawal? Ren-kun menggertakkan giginya, ya, seorang pria jantan. Dia bisa membungkuk dan meregangkan. Membungkuk dulu. Satu Xiao Chen, lepaskan dia. Jika kamu mengatakan itu, Anda akan bercinta satu persatu. Suking akhirnya angkat bicara. Ren-kun memiliki beberapa latar belakang, jadi dia tidak boleh tersinggung terlalu keras. Xiao Chen mengangguk dan menginjak kaki Ren-kun. Tuan Ren, dengan saya di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Tuan Su. Sekarang, bawa pasukan khusus bergigi serigala Anda pergi, Ren. Kun dia bangkit dari tanah dan menatap Xiao Chen dengan ekspresi ganas di wajahnya. Wah, pergi. Xiao Chen mengangkat tinjunya, menakut-nakuti Ren-kun untuk berbalik dan lari. Setelah Ren-kun berlari keluar dari kantor, keributan datang dari luar lagi. Nak, tunggu, ibumu menungguku dan aku akan membunuhmu. Kakak Lan, kamu keluar dulu. Suking mengatakan sesuatu kepada asisten wanita. Oke, asisten wanita itu mengangguk, melirik Xiao Chen, berbalik untuk meninggalkan kantor dan menutup pintu. Suking duduk dan menatap Xiao Chen, apakah kamu benar-benar seorang peternak babi? Tentu saja. Kenapa kau berbohong padaku? Xiao Chen mengangguk. Dia tidak berbohong, tetapi, babi, di mulutnya bukanlah babi yang makan daging. Suking membuka mulutnya. Dia benar-benar ingin bertanya, bagaimana peternak babi bisa begitu baik, namun, dia tidak bertanya lagi. Barusan, dia ingin memahami satu hal, tidak peduli apakah pria ini kuat atau lemah, setidaknya satu hal yang pasti adalah bahwa dia dapat dipercaya, atau kakak laki-laki tidak akan membiarkannya datang. Selain itu, kakak laki-laki yang mencintai dirinya sendiri dan adik perempuannya, mengapa dia menemukan orang yang lemah untuk membantunya menyelesaikan masalah? Memikirkan hal ini, dia membuat keputusan.